Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga Anda sehat-sehat. Hari ini kita akan belajar di pelajaran sekolah sahabat yang ke-1 triwulan keempat 2022 yang berjudul Memberontakkan Alam Semesta yang Sempurna. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terpujilah namamu. Terima kasih banyak untuk berkat-Mu kepada kami saat ini. Kami siap untuk mempelajari akan firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Berkati kami, berkati kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Salam sejahtera saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ceritanya hari ini mulai dari alam semesta. Saat Mikael, malaikat-malaikatnya bertengkar, timbullah peperangan di surga. Ayat tema dari Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Bayangkan ini saudara-saudara yang kekasih. Tuhan membuat segalanya sempurna. Lalu bagaimana kejahatan dan dosa bisa muncul di dunia yang sempurna? Menurut Kejadian 3, kejatuhan Adam dan Hawa membawakan dosa, kejahatan dan kematian ke dunia ini. Tetapi bahkan sebelum Adam dan Hawa berada di Taman Eden, kejahatan sudah ada. Mari kita belajar. Jadi kita harus kembali sebelum kejatuhan Adam dan Hawa untuk menemukan sumber asal mula kejahatan. Judul perikop hari Minggu, penciptaan dan ekspresi cinta. Barang siapa tidak mengasihi, tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4:8. Kondisinya alam saat ini menunjukkan kebaikan bahkan kejahatan. Mari kita dengar. Lihatlah bunga mawar yang sangat indah ini juga memiliki duri yang berbahaya. Saudara-saudara yang kekasih, mengapa kejahatan hadir dalam alam yang indah yang diciptakan Tuhan? Di dalam Matius 13:28 kita bisa dapat jawaban. Seorang musuh telah melakukan ini. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan membuat segala sesuatunya indah dan sempurna untuk menunjukkan kasih-Nya. Karya kreatifnya melakukan tindakan penebusan dan bahkan hukumnya Dia memberikan kepada kita. Judul berikut hari Senin, kehendak bebas yang menjadi dasar untuk kasih. Amsal 19:17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Luar biasa. Di 1 Yohanes 4:7 dengan 8. Saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, dia tidak akan mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Allah menyatakan kasih-Nya dengan mengirim putranya sendiri untuk mati bagi dosa-dosa kita. Oleh karena itu kita harus mengungkapkan rasa syukur kita atas kasih-Nya untuk mengasihi sesama, dan saat kita saling mengasihi itu menunjukkan bahwa Tuhan juga tinggal dalam kita. Dalam pelajaran ini, kehendak bebas adalah dasar dari kasih. Kita memiliki pilihan untuk mengungkapkan kasih Tuhan kepada sesama, atau sebaliknya lagi, menjalani hidupan yang fokus pada diri sendiri. Pelajaran tersebut juga mengajarkan kita bahwa kebebasan milih memudah disalahgunakan saudara-saudara. Perikop hari Selasa. Rasa tidak bersyukur yang misterius. Penulis-penulis di zaman kuno menyatakan kota Tirus sebagai kota yang dipenuhi dengan saudagar-saudagar yang jahat. Tirus merupakan pusat penyembahan berhala dan percabulan. Para nabi di dalam Alkitab menegur Tirus karena kesombongan
yang disebabkan oleh kekayaannya yang besar dan kasihnya yang strategis. Ya Hesekiel 28, 11, 19. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu, kau musnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau lempar, kepada raja-raja engkau kuserakan menjadi tontonan bagi matanya. Ya Hesekiel 28, 17. Lucifer salah gunakan kebebasan memilih di surga melalui kesombongan. Dia memuaskan diri sendiri dan menyebabkan pemberontakan. Kita harus berhati-hati dengan pilihan kita, saudara-saudara. Ingat itu. Kehendak bebas adalah anugerah Tuhan. Dan jika kita sudah milih Yesus dalam hidup kita, kita harus menggunakannya untuk memulihkan namanya. Judul perikop hari Rabu adalah harga keangkuhan. Pernahkah Anda mendengar nama Yerusalem baru dan Babel dalam kitab suci saudara-saudara sebelumnya? Yerusalem baru menggambarkan kerajaan dewa dan Babel singkatkan dari domain setan. Berapa kali Tuhan memanggil umatnya orang kafir keluar dari Babel untuk menempatkan mereka di tanah perjanjian. Misalnya Abraham diminta untuk pindah dari Kedimu ke tanah Kanaan. Di dalam kitab Wahyu, para dewa orang dipanggil keluar dari Babel untuk tinggal di atasnya ke Gunung Sion. Wahyu 18 ayat 4. Dalam Alkitab kota Babel mewakili kekuatan yang bertentangan langsung dengan Tuhan, dengan kerajaannya. Dan Raja Babel, Nebukadnezar, menjadi simbol kebanggaan dan kesombongan. Yesaya 14:13 mengatakan bahwa Raja Babel kehilangan rajanya karena kesombongannya. Wah, luar biasa ya. Yesaya 14:12-15 memberitahu kita bahwa kesombongan juga menyebabkan kejatuhan Lucifer di sorga. Jadi kesombongan adalah dosa yang pertama dan yang utama yang dilakukan oleh Lucifer di alam semesta. Anggap diri sendiri lebih baik daripada orang lain. Sombong adalah dosa kesayangan terbesar di dunia, saudara-saudara. Judul perikop hari Kamis, penyebaran ketidakpercayaan. Wahyu 12 memberitahu kita perang besar antara Lucifer dan malaikatnya di satu sisi dan Kristus dan malaikatnya satu sama lain. Kontroversi ini dimulai di surga dan masih berlanjut terhadap umat Allah yang tersisa di akhir zaman di bumi ini. Ketika Lucifer memberontak di surga, dia tidak lagi diizinkan untuk tinggal di surga. Yesaya 14:16. Orang yang melihat engkau akan memperlihatkan dan mengamat-amati engkau. Katanya, inikah dia yang telah membuat bumi gemetar dan telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang. Lucifer datang ke bumi dan melalui kesombongan dia melanjutkan penyebaran, pemberontakan, dan tidak kepercayaan di seluruh dunia sampai sekarang, saudara-saudara. Kesimpulan pada hari ini adalah, saudara-saudara yang kekasih, kebebasan milih mudah disalahgunakan. Ingat ini, Lucifer menggunakan kebebasannya untuk memuaskan diri sendiri seperti manusia di zaman sekarang di dalam dunia berdosa ini. Jadi, saudara-saudara yang kekasih harus berhati-hati dengan pilihan Anda. Mari kita ingat pilihan Yesus dan mengucapkan syukur karena kita dapat berterima kasih cukup untuk karya keselamatan yang indah di kayu salib. Keajaiban terbesar dilakukan Yesus, menyerahkan nyawa sebagai tebusan. Dan bagi siapapun yang percaya kepadanya akan menerima keselamatan di dalam namanya dan memiliki hidup kekal. Kuasa penebusnya masih tersedia bagi kita hari ini. Kuasa untuk mengampuni dosa, kuasa untuk menyembuhkan kuasa di dalam peperangan kita yang terus berlanjut. Saudara-saudara yang kekasih, mari kita memilih Yesus, mengasihi Yesus, dan mengikuti apa yang Dia katakan kepada kita. Dia adalah
Juru Selamat kita. Dalam nama Yesus, saya bawakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami, dalam kerajaan surga, terpujilah namamu. Terima kasih banyak untuk berkat-Mu kepada kami saat ini. Kami sudah selesai mempelajari akan firman-Mu.